Selanjutnya pada soal nomor 22, di sini nilai K ya, kita diminta mencari nilai K supaya akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 6X ditambah K sama dengan 0 membentuk barisan aritmatika. Ingat ya, barisan aritmatika. Jadi kalau barisan aritmatika itu antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, dia memiliki beda yang sama. Ya, bagaimana cara mendapatkan beda? Nah, bedanya ini diperoleh dari hasil pengurangan antara suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau dengan secara umum ya beda diperoleh dari suku KN dikurangi UN-1 seperti ini. Jadi suku yang belakang dikurangi depannya. Nah, dikatakan bahwa akar-akar persamaannya polinomial ini membentuk baris aritmatika. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah polinomial ya, polinomial atau suku banyak berderajat 3. Jadi paling tidak dia memiliki X1, dia memiliki akar X2 dan memiliki akar X3. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dia juga memiliki beda yang sama. Nah, gitu ya, dia memiliki beda yang sama seperti yang dikatakan di situ membentuk baris aritmatika. Nah, berarti tadi beda sudah didapatkan bahwa dari U2 kurang U1, U3 kurang U2. Nah, dengan kata lain, untuk beda antara X1 dan X2, X2 dikurangi X1, itu nilainya sama dengan X3 dikurangi X2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita pindahkan ke satu ruas yang sama. Ya, kita bisa pindah ke ruas yang kiri semua atau ke kanan semua, ya. Nah, dari 0 sama dengan kita pindah ke kanan semua ya, X1 dikurangi 2X2 kemudian ditambah X3. Oh, ini tampaknya kita bisa merubah begini kayak. X1 ditambah X3 sama dengan 2X2. Ya, nah, kita punya satu persamaan. Ya, kita simpan dulu persamaan ini. Ya, anggap aja persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya di dalam suku banyak, persamaan suku banyak atau persamaan polinomial berderajat 3, ya ini kita pernah belajar memiliki beberapa rumus. Ya, kalau berderajat 3 ya, kalau X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. Kemudian ada rumus yang kedua, X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Nah, ini sama dengan C per A. Kemudian rumus yang terakhir yaitu perkalian antara akar-akar tadi. X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A. Ya. Nah, semoga masih ingat rumus ini. Nah, kalau lupa, kalian bisa buka kumpulan rumus yang sudah pernah kami bagikan. Nah, di sini yang memungkinkan adalah rumus yang pertama. X1 ditambah X2 ditambah X3. Kenapa? Karena kalau melihat persamaan yang pertama, di sana muncul X1 tambah 3. Tampaknya nyambung dengan ini. Ya, sepertinya nyambung. Oke, mari kita manfaatkan rumus itu. Saya tulis di sini X1 ditambah X2 ditambah X3 ya, sama dengan rumusnya tadi kan negatif B per A ya. Nah, kita sudah punya dari persamaan pertama ya, bisa masukkan ke sana. X1 ditambah X3 tadi apa? 2X2 kan? Nah, sehingga kita bisa tulis 2X2 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. A, B itu apa? A, B, C, D ya kalau kita lengkapi ya. A itu adalah koefisien dari X pangkat 3. B itu adalah koefisien X kuadrat. C adalah koefisiennya X, sedangkan D adalah konstantanya.
Negatif B per A berarti negatif 3/1. Sehingga kita bisa sederhanakan 3S2 sama dengan negatif 3, S2 sama dengan negatif 1. Nah, S2 ini adalah salah satu akar dari persamaan X pangkat 3 ditambah 3S kuadrat dikurangi 6X tambah K tadi. Ya, maka dengan demikian kita bisa mensubstitusikan. Ini bentar, ini kok. Nah, bentar ya. Oke, S2 sama dengan negatif 1 ya. Kita bisa mensubstitusikan ya ke persamaan. Jadi X sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke persamaan polinomial di atas tadi. Ya, dikurangi 6X tambah K begini ya. Jadi X-nya diganti negatif 1. Ya, dimasukkan sehingga negatif 1 ditambah 3 kali min 1 kuadrat itu adalah 3. Kemudian ditambah 6, ya, ditambah K sama dengan 0. Kita peroleh nilai K sama dengan berapa itu? Negatif 8 ya. Nah itu ya untuk pembahasan soal nomor 2. Kalau ada kesulitan silahkan tanya.